Jadi sekarang memang khusus untuk kita Kota Sawalunto. Mungkin itu sedikit ya dari kami sebagai pembuka kegiatan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bertahan nanti ya sampai di akhir acara dan bisa bertanya secara langsung dengan narasumber kita dari Kemenkes. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Berta atas kesediaannya pada kesempatan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Salah janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kabid, Ibu Dr. Salma Lira. Selanjutnya kita masuk acara kita yaitu penyampaian materi sosialisasi buku KIA yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Bertaria Sinaga. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Salma Lira untuk waktunya. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk hari ini kami boleh dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi buku KIA ya pada siang hari ini. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawalunto, Dr. Ranu MKM, yang juga kami hormati Kabid Kesmas, Dr. Salma Lira, juga teman-teman sejawat sekalian yang hadir pada siang hari ini, walaupun pertemuan kita secara online, semoga tidak mengurangi makna dari materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini ya. Sebetulnya untuk sosialisasi buku KIA kita juga sudah pernah melakukannya ya teman-teman sekalian ya, dan sebenarnya sih teman-teman sekalian kalau memang ada yang belum sempat mengikuti pada saat itu bisa dilihat dari YouTube Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga ya untuk sosialisasi buku KIA. Dan mohon izin saya mengkonfirmasi lebih dulu nih ya. Sebenarnya untuk waktu yang disediakan kurang cukup sebenarnya ya Dokter Salma ya. Karena untuk buku KIA ini seperti yang kita ketahui terdiri dari dua bagian ya teman-teman sekalian. Bagian ibu dan bagian anak. Jadi kami juga mengajak rekan dari tim kerja kesehatan balita untuk nanti juga akan bergabung dengan kita siang hari ini untuk bisa mensosialisasikan buku KIA bagian anak. Semoga sih waktunya cukup ya untuk Ya, kita bisa baik, mungkin berdiskusi begitu ya Dok ya. ya, terima kasih dokter. Baik. Mohon izin Dokter Salma, ini untuk puskesmas yang ada di Kota Sawalunto ada berapa Bu Dokter? Kita ada 6 puskesmas Bu Dokter. Oh, 6 puskesmas. Berarti Ya. yang hadir pada siang hari ini dari semua puskesmas gitu Iya, Dok? tambah Ya. rumah sakit juga hadir. Oke, baik ya. Ya, berarti dari rumah sakit juga ya karena saya lihat jumlah peserta juga cukup banyak ya kalau untuk 6 puskesmas ya. Dan kami juga berharap tidak hanya bidan ya teman bidan yang hadir, tapi juga teman-teman dokter umum yang ada di puskesmas, bidan juga perawat, dan kalau memang ada teman-teman nutrisionis, semua yang tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan ANC sih kami harapkan juga bisa ikut bergabung pada kita siang hari ini. Ya, Baik, kami untuk undang mempersingkat semua. waktu, oh ya baik dokter, untuk mempersingkat waktu, izin saya akan share screen. Ya. Oke. Ya, sebelumnya salam kenal buat teman-teman sekalian. Saya Berta dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga. Saya ada di tim kerja kesehatan maternal dan neonatal di Kementerian Kesehatan dan memang kami sebagai pengampu gitu ya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak ya, ini khususnya untuk ibu hamil, ibu nifas dan juga bayi baru lahir. Nah, terkait untuk buku KIA, seperti yang kita ketahui bersama, buku KIA kita sudah mempunyai cover yang baru ya, cover yang baru dan bentuk yang baru, ini edisi revisi 2024. Dan sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk terlebih dahulu mengetahui apa latar belakang dan tujuan kenapa kita melakukan revisi pada buku KIA ya. Dan yang pertama, kita juga sudah sama-sama memahami bahwa untuk fungsi buku KIA itu sendiri, kita berharap melalui buku KIA
bisa meningkatkan pengetahuan dan juga untuk mendorong perubahan perilaku ya. Perilaku siapa ya? Perilaku ibu dan juga keluarga tentunya. Kemudian juga meningkatkan keterisian pencatatan kesehatan ibu dan anak ya, karena sampai saat ini ternyata memang buku KIA yang ada di lapangan itu memang masih banyak yang tidak terisi ya teman-teman sekalian ya. Jadi bukunya masih bagus sekali, bentuknya masih masih lurus-lurus, kertasnya juga masih polos-polos gitu ya, karena kan memang jarang diisi. Sehingga kita melakukan salah satu upaya gitu ya. Penyebabnya apa? Kenapa buku KIA itu masih masih dalam keadaan polos gitu ya? Berarti kan jarang dibuka gitu ya, baik oleh mungkin saja baik oleh tenaga kesehatannya, apalagi oleh ibu dan keluarganya gitu ya. Mungkin juga karena penampilan yang kurang menarik gitu ya, atau isiannya yang memang kurang menarik minat ya dari si ibu dan keluarga sendiri untuk membuka-buka begitu. Jadi kita memperbaiki buku KIA tujuannya supaya lebih user friendly gitu ya, lebih eye catching gitu. Jadi siapapun yang melihat buku kayak, oh covernya cakep nih warnanya, menarik gitu ya. Jadi sehingga bisa diharapkan bisa mengundang minat ibu dan keluarga untuk bisa lebih membuka-buka dan juga membaca buku KIA. Nah, ini juga pada saat proses revisi buku KIA itu sendiri, kita mencoba meminta rekomendasi gitu ya, masukan-masukan untuk perbaikan, baik dari teman-teman yang ada di lapangan, kemudian dari organisasi profesi, gitu, ya, siapapun yang terlibat dalam penyelesaian buku KIA ini juga kita mintakan masukan dan juga rekomendasinya. Sehingga ada beberapa kategori perbaikan yang dilakukan pada buku KIA yang revisi 2024 ya, yaitu dari alur urutan konten gitu, kemudian tata bahasa dan pemilihan kata kita buat yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh ibu, keluarga dan juga kader gitu ya, dan kita menghindari adanya istilah-istilah medis yang sulit. Karena kita pahami bersama bahwa buku KIA itu bukan buku KIA, ibu hamil ya, mohon maaf, ibu hamil itu tingkat pendidikannya kan tidak semuanya sama begitu ya. Ada yang tinggi, ada yang mungkin tidak sekolah dan lain sebagainya. Kemudian isi kontennya juga kita coba perbaiki. Kita masukkan pesan-pesan kunci yang jelas. Kemudian bagian pencatatan dan pencatatannya juga ada instruksi yang jelas gitu ya. Siapa yang mengisi dan bagaimana cara mengisinya itu juga kita coba suratkan di dalam buku KIA yang baru ini. Kemudian ilustrasi gambar, ini juga banyak, semua gambar diubah gitu ya, diubah sehingga dibuat jadi lebih menarik, kemudian dan lebih terkini gitu, terupdate. Lalu juga untuk layoutnya, layout halaman dan desain, kemudian disertai dengan digital support, karena memang kita tidak memungkiri zaman sekarang itu udah serba digital, jadi mungkin ada ibu yang malas baca buku, tapi dia lebih tertarik untuk melihat di gadgetnya, di handphonenya atau di tabletnya begitu ya. Jadi kita tambahkan untuk digital supportnya seperti ada link dan ada QR barcode, QR code-nya yang bisa diakses oleh ibu. Dan tentu saja dari berbagai sumber ya, kita melakukan revisi bukan karena sumber internal saja, tapi juga dari berbagai sumber. Ada benchmarking dari BKPK di 3 negara, ya seperti apa buku KIA di Jepang, buku KIA di Vietnam dan di Australia. Kemudian kita juga minta masukan dari organisasi mitra ya, teman-teman mitra dari UNICEF, kemudian dari organisasi profesi juga dari POGI, dari IDAI, dan juga riset-riset lapangan dengan sampel yang kita ambil adalah ibu-ibu yang ada di Ternate gitu ya. Karena kenapa kita ambil Ternate? Karena memang kita nggak bisa mengambil di 514 kabupaten kota ya untuk sampelnya. Kita mengambil satu sampel saja yang ada di Ternate. Kenapa? Karena memang pada saat itu kita butuh waktu yang lebih cepat gitu ya untuk bisa melakukan revisi buku KIA ini sendiri. Nah, apa yang baru dari buku KIA dan semoga sih buku KIA ini sudah diterima teman-teman sekalian ya di Sawalunto ya, baik di puskesmas maupun di jejaring yang ada di wilayah teman-teman sekalian ya. Jadi kita udah ada beberapa perubahan buku KIA ya dari awal hingga pada saat ini, dan yang di sebelah kanan ini adalah bentuk yang terupdate di saat ini ya, dari warna dan juga lembar halamannya, jumlahnya. Nah, itu kita update. Kemudian yang diupdate itu di dalam buku KIA itu ada sekarang alur sesuai perjalanan ibu ya, mulai dari dia dinyatakan bahwa dia hamil, kemudian melahirkan, setelah melahirkan, kemudian menyusui,
Kemudian juga untuk anak ya, anaknya dari usia 0 sampai 6 bulan sampai 6 tahun di buku KIA tersebut. Kemudian di buku KIA itu juga kita lampirkan pesan-pesan kunci di setiap fase. Jadi ibu hamil bisa mempelajari secara perlahan mungkin pada saat yang baca bahwa apa yang akan dia alami selama kehamilannya, misalnya di trimester 1 tuh dia akan mengalami apa. Lalu juga kita kita tuliskan juga apa yang harus dia lakukan gitu ya kalau ada keluhan, dan juga pesan-pesan kunci mengapa harus dilakukan hal tersebut gitu ya. Jadi semua konten edukasi itu kita coba sebenarnya dibuat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, sehingga ibu dan keluarganya mudah paham, mudah mengerti dengan apa yang kita tuliskan di buku KIA. Kemudian lembar-lembar pemantauan juga kita update dari yang tadinya bentuknya monoton gitu ya, banyak kolom-kolom kecil yang kadang melihatnya saja kita udah nggak tertarik nih buat mengisinya begitu ya. Jadi sekarang udah tampilan untuk lembar pemantauan seperti di sebelah kanan, dilengkapi dengan instruksi dan juga cara pengisiannya. Kemudian juga edukasi tambahan ya, kita tambahkan ya di buku KIA revisi 2024 ini. Salah satunya adalah kesehatan jiwa ibu hamil, kemudian edukasi IMD, kemudian gambar-gambaran ukuran lambung bayi baru lahir ya. Ini juga untuk mengedukasi ibu dan keluarga bahwa bayi baru lahir itu belum memerlukan makanan padat yang banyak gitu ya. Dan disarankan untuk tidak memberikan makanan padat sebelum usia bayinya 6 bulan. Karena apa? Ukuran lambung bayi itu ya sebesar ini kira-kira. Jadi kita coba masukkan gambar yang familiar di masyarakat gitu ya. Oh ini bentuk kelereng. Oh lambung bayi yang baru lahir itu ternyata hanya sebesar kelereng gitu ya. Jadi kalaupun ada bayi baru lahir yang rewel itu bukan berarti dia kekurangan ASI ataupun dia minta makan. Nah, itu yang masih banyak di lapangan ya, ibu-ibu di daerah manalah gitu yang masih ada juga pemahaman seperti itu. Kemudian kumpulan link dan barcode juga ada di buku KIA, teman-teman juga bisa mensimulasikannya, silakan bisa diakses barcode-nya dan kita bisa lihat apa yang informasi apa yang terlihat di barcode tersebut. Nah, ini untuk buku KIA bagian ibu ya. Mungkin kita cepat saja mungkin ya. Saya cepat aja memperlihatkan slide demi slide ya karena saya yakin teman-teman sekalian juga sudah membuka-buka buku KIA ya. Kalau bisa sih pada saat ini juga sedang memegang buku KIA gitu ya. Jadi bisa sambil dilihat-lihat. Nah, ini untuk bagian ibu, ini adalah dimulai dari perjalanan menjadi seorang ibu ya, dimulai dari mungkin hasil tes pack yang 2 garis gitu ya. Jadi kita sampaikan bahwa setelah dia memegang buku KIA di lembar pertamanya, dia mendapatkan ucapan selamat dari kita gitu ya. Karena apa? Karena kehamilan ini merupakan sesuatu yang seharusnya merupakan sesuatu yang membahagiakan dalam kehidupan ibu gitu ya. Jadi terlebih dulu kita memunculkan hal yang positif gitu ya pada saat dia pertama kali membuka buku KIA. Kemudian ada edukasi tentang 1.000 hari pertama kehidupan. Nah, ini juga satu edukasi untuk mengajarkan pada ibu bahwa 1.000 hari kehidupan bayi yang ada di kandungannya itu sangat penting untuk diperhatikan ya, dan apa yang harus dia lakukan setelah pertama kali dia mengetahui bahwa dia hamil. Ini adalah konten edukasi yang ada di buku KIA. Kemudian sebagai tenaga kesehatan tentunya memang di sini sudah lengkap ya teman-teman sekalian apa yang akan dialami, apa yang harus dilakukan. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan yang pemberi layanan kita juga harus memberikan penjelasan terkait pesan-pesan tersebut. Karena apa? Karena mungkin saja dari pesan-pesan tersebut ada beberapa hal yang mungkin belum atau tidak dipahami oleh ibu. Dan juga jangan lupa pada saat ANC kita sebagai pelayanan sebelum ibunya pulang kita ingatkan kembali si ibunya, ingatkan kembali suaminya atau keluarga yang mendampinginya terkait pesan-pesan yang ada di buku KIA supaya dia bisa mengulang-ulang kembali, membaca kembali, dan jika masih ada yang belum dimengerti, ibu bisa menanyakan apa yang belum dia pahami ke tenaga kesehatannya. Tenaga kesehatan yang mana? Bisa yang mana aja. Jadi nggak harus ke ibu bidan yang melakukan ANC pada hari ini. Mungkin di sebelah rumahnya ada ibu bidan yang mungkin bukan yang melakukan ANC, tapi silakan ditanyakan, boleh. Dan kemudian ini informasi-informasi terkait masa kehamilan dimulai trimester 1 sampai trimester 3 itu semua lengkap kita inputkan, masukkan di buku KIA. Nah, ini adalah formulir pemantauan minum tablet tambah darah atau MMS. Nah, ini juga salah satu yang sangat-sangat sering
kolom-kolom ini masih putih bersih gitu ya, tidak pernah terisi, bahkan mungkin tidak tersentuh oleh si ibu gitu ya, atau mungkin pun teman-teman kesehatan, teman-teman kita mungkin banyak juga yang lupa atau tidak menegaskan, tidak mengingatkan kembali pada ibu bahwa kolom-kolom ini harus diisi pada saat dia sudah minum tablet tambah darah. Fungsinya apa? Karena melalui formulir ini kita bisa memonitoring, mengontrol kualitas eh, pemberian tablet tambah darah atau MMS itu sendiri. Memang kita tidak bisa memegang 100% kebenarannya karena memang kan tergantung kejujuran si ibu ya, apakah dia benar minum atau tidak. Itu bisa aja dia mencentang kolom-kolom ini tapi sebenarnya dia nggak minum TTD-nya. Tapi ya itu di luar kuasa kita gitu ya. Kita hanya berprinsip bahwa kalau kolom ini sudah terisi artinya TTD atau MMS itu sudah diminum oleh ibu. Bagaimana cara mengisinya? Itu ada di buku KYA. Silakan nanti teman-teman sekalian bisa membaca, diulang lagi membacanya supaya nanti kita bisa memberikan edukasi pada ibu bagaimana cara dia mengisi kolom tersebut. Nah, ini cara mengisi kolom pemantauan ya, tablet tambah darah atau MMS, nanti bisa disimulasikan ya, nanti bisa diulang lagi. Nanti slide ini saya bagikan ke teman-teman sekalian untuk bisa mungkin lebih disosialisasikan lagi, bisa lebih dipelajari kembali lagi nanti ke sesama teman yang ada di vaskes tempat teman-teman sekalian. Nah, ini ada cara pengisiannya yang nanti bisa diikuti saja. Kemudian tanda bahaya, nah ini juga dilengkapi dengan gambar yang sudah diupdate ya, lebih menarik dan melihat gambarnya saja, mungkin kita sudah bisa menebak, oh ibu ini keluhannya muntah darah gitu. Artinya gambar ini berhasil membuat kita mendeskripsikan keluhan ibu ya, mungkin tanpa membaca keterangan yang ada di bawahnya. Gitu. Nah ini juga lembar pemantauan ibu hamil, kemudian dilengkapi dengan ada lembar-lembar di setelahnya ya. Ketika ibu mengalami keluhan ini apa yang harus dia lakukan dan apakah kewajibannya pada saat di rumah ketika dia mengalami atau tidak mengalami keluhan tersebut ya gitu Pak. Apakah dia harus kapan dia harus memberikan tanda checklist, kapan dia eh, memberikan tanda strip gitu. Kemudian perawatan sehari-hari ibu hamil ini juga kita ada di buku KIA ya. Ini dilengkapi dengan eh, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian ini juga untuk kesehatan jiwa ibu hamil, ini juga yang sedang kita lakukan penguatan untuk screening kesehatan jiwa, baik pada ibu hamil maupun ibu nifas ya. Dan saat ini saya nggak tahu kalau di Sawalunto itu sudah diimplementasikan atau belum nih. Bagaimana teman-teman sekalian melakukan screening kesehatan jiwa pada ibu hamil dan ibu nifas karena kita ada update ya, kita ada update bahwa untuk melakukan screening kesehatan jiwa ibu hamil, ini kita harus berkoordinasi dengan teman-teman program jiwa yang ada di Puskesmas. Karena apa? Karena instrumen yang kita gunakan itu punya mereka. Ya, jadi kita harus bareng-bareng nih koordinasi karena memang ANC itu terintegrasi dengan beberapa program gitu ya. Jadi ibu hamil yang ANC nanti akan dipersilakan mengisi link dan link itu ketika diakses oleh ibu hamil akan muncul pertanyaan-pertanyaan ya, ada beberapa instrumen yang harus dia jawab secara mandiri ya. Jadi bukan ibu bidan yang menjawab, bukan suaminya, bukan keluarganya, tapi si ibu hamil sendiri yang harus menjawab pertanyaan itu. Dan ketika ibu hamil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari link tersebut, nah hasilnya itu akan langsung terinput di aplikasi Simkeswa. Simkeswa itu punya program jiwa ya. Jadi kalau oh ya, kami juga mohon bantuannya kepada Bapak Ibu Dinas Kesehatan ya, Bu Kabid Kesmas. Kalau nanti ada sosialisasi lagi terkait ANC ke teman-teman di Puskesmas, mohon juga bisa melibatkan program-program yang terkait gitu ya, Dokter Salma ya. Salah satunya adalah program jiwa gitu. Tapi nggak hanya program jiwa, penyakit menular juga kita harus termasuk juga penyakit tidak menular itu juga eh, rekan kita ya untuk berkoordinasi dalam pemberian layanan ANC termasuk juga teman-teman gizi nutrisionis juga iya. Itu sedikit terkait kesehatan jiwa. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita bisa bahas pada saat diskusi ya. Kemudian ini kelas ibu hamil. Nah ini juga sangat penting. Kelas ibu hamil juga sekarang sudah ada metode yang baru. Kita sedang melakukan
orientasi ya, orientasi secara bertahap tentunya ya, karena memang kita harus mungkin akan kita lakukan di setiap provinsi sih ya seharusnya ya. Tapi ini sekarang secara bertahap. Jadi melalui pertemuan ini eh, saya memperkenalkan ya, kita memperkenalkan bahwa metode kelas ibu hamil saat ini sudah dengan metode yang baru. Kita tidak lagi menggunakan lembar balik ya, yang selama kita gunakan yang gede, yang besar itu ya. Tapi kita menggunakan buku KIA sebagai media edukasinya yang kita sampaikan kepada ibu hamil. Penyelenggaraannya masih sama seperti sebelumnya, minimal 4 kali, di mana minimal 1 kalinya ibu didampingi oleh suami atau keluarga, gitu ya. Kemudian regulasi-regulasi lainnya juga masih sama ya, minimal atau maksimal kelas ibu hamil tuh oleh berapa orang, nah itu masih sama. Hanya metode metode penyampaiannya saja yang saat ini sudah kita update ya, menggunakan buku KIA. Nah, ini kemudian tadi kalau tadi kehamilan, kemudian apa yang harus dilakukan selama hamil, bagaimana kebutuhan gizinya di buku KIA ini juga ada dilengkapi dengan persiapan melahirkan. Nah, nanti teman-teman bisa buka buku KIA-nya, bagaimana persiapan melahirkan, apa saja yang harus dilakukan ya dalam proses persiapan ini ya, yaitu ada kolom yang kuning yang sebelah kanan ini adalah kolom yang sangat penting. Ibu hamil baca dan dia melakukan centang. Apakah dia sudah menanyakan pada bidan dan dokter perkiraan tanggal berapa, dia harus centang. Artinya dia tahu nih kapan perkiraan dia melahirkan. Kemudian bagaimana persiapan biaya, kemudian jaminan kesehatan, dan dia akan melahirkan di mana. Kemudian juga termasuk untuk perencanaan KB. Nah, ini juga ada di kolom kuning ini, dan ini tenaga kesehatan, si pemberi layanan, juga harus menegaskan kembali ke ibu dan keluarga bahwa kotak kuning ini harus diisi. Kalau belum diisi, maka isilah di depan ibu bidan atau ibu perawat atau ibu dokter ya, Pak dokter ya pada saat memberikan layanan ANC atau di kelas ibu hamil ya, di kelas ibu hamil juga bisa. Kemudian untuk bagian kedua untuk melahirkan, di sini juga dilengkapi di buku KIA untuk momen melahirkan. Jadi dengan lengkap di situ ada eh, keterangan atau edukasi apa yang akan dialami ibu pada saat dia melahirkan, apa yang harus dilakukan dan mengapa harus dilakukan. Jadi informasi-informasi ini harus disampaikan ya, walaupun dia bisa membaca di buku KIA, tapi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus menyampaikan kepada ibu dan juga keluarga bahwa ibu harus siap mental, baik mental dan material untuk bisa mempersiapkan persalinan dan juga pada saat melahirkan. Kemudian juga tanda awal proses melahirkan, nah ini bisa disampaikan pada saat kelas ibu hamil ya juga bisa ya selain pada saat ANC. Mungkin saat ANC waktunya terbatas, mungkin karena antrian yang cukup banyak di Poli KIA. Nah pada saat kelas ibu hamil ini juga harus disampaikan, gitu ya. Kemudian tanda bahaya, ya ini juga ada tanda bahaya dilengkapi dengan gambar-gambar yang sudah kita update ya. Semoga sih bisa lebih menarik dan semoga dengan melihat gambarnya saja ibu hamil dan keluarga bisa nih menangkap pesan apa yang disampaikan oleh gambar tersebut. Kalaupun tidak, ada keterangan di bawah gambarnya. Nah, ini untuk proses melahirkannya ya. Proses melahirkannya, tanda-tanda bersalin, kemudian eh, berapa lama perkiraan dia akan melahirkan, kemudian siapa yang berhak mendampinginya. Nah, itu juga edukasi terus harus disampaikan. Kemudian inisiasi menyusui dini, nah ini juga sangat penting ya teman-teman sekalian bagaimana kita memberikan edukasi supaya eh, IMD ini bisa berjalan dengan baik dan juga bagaimana misi kita untuk bisa meningkatkan ASI eksklusif tentunya ya. Nah kemudian masa nifas, nah ini juga masa nifas segera melahirkan tetap dengan edukasi-edukasi penting ya. Jangan lupa ibu kalau sudah melahirkan jangan lupa juga tetap harus buka buku KIA-nya bahwa ada pelayanan kesehatan yang harus dia terima setelah dia melahirkan. Ada berapa kali? Ada 4 kali. Nah ini ibu hamilnya harus tahu pada saat dia setelah melahirkan berarti masih ada 4 kali lagi nih pelayanan kesehatan yang harus dia terima ya dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tanda bahaya setelah nifas, nah ini juga sudah ada di buku KIA dengan gambar-gambar yang cukup menarik dan mudah ditangkap sih saya rasa ya untuk gambarnya. Kemudian lembar pemantauan ibu nifas juga sudah diupdate dari gambar sebelumnya ya yang ada di buku KIA lama, lengkap dengan instruksi, lengkap dengan cara pengisiannya. Nah ini juga ada konten edukasi ya terkait
masalah kesehatan jiwa pada ibu nifas ya, yaitu depresi pasca melahirkan, termasuk salah satunya adalah baby blues. Nah, ini juga cukup sering ya, sangat sering malah. Oleh karena itu pentingnya selain pada ibu hamil, screening kesehatan jiwa juga sangat penting dilakukan pada ibu nifas, gitu ya. Kemudian KB, nah ini juga keluarga berencana, ini juga ada di buku KIA. Nah, ini kapan kita sampaikan? Apakah sudah dia melahirkan? Tentu tidak ya. KB ini harusnya kita sampaikan pada saat ibunya masih hamil, sehingga dia bisa mempersiapkan, memutuskan, dan menemukan jawabannya setelah dia berdiskusi dengan suaminya bahwa KB apa yang yang akan dia pilih pada saat dia sudah melahirkan. Ya. Jadi bukan pada saat ibunya melahirkan, karena kalau pada saat melahirkan kita tanya ibu mau KB apa, Pak? Dia mau KB apa aja dia terima, soalnya lagi mules, lagi kontraksi. Jadi enggak, jadi bukan pada saat melahirkan, tapi pada saat dia masih hamil. Nah, ini juga sudah harus disampaikan pada si ibu ya. Menyusui. Nah, ini untuk sesi menyusui juga sudah dilengkapi di buku KIA. Bagaimana ibu harus menjaga kesehatan fisiknya dan juga kesehatan mentalnya setelah melahirkan agar proses menyusui dapat berlangsung dengan baik ya, dengan sukses untuk menyusui si bayi yang dilahirkannya. Kemudian informasi-informasi terkait menyusui sudah ada dilengkapi dengan kode QR ya, ada barcode yang bisa di-scan oleh ibu menggunakan handphonenya ya, atau menggunakan Androidnya atau iPhone-nya. Nah, itu nanti akan ada informasi-informasi lengkap sesuai terkait menyusui bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini juga bukan gambar cara dan posisi menyusui. Nah, ini juga apa namanya, konten edukasi yang harus diisi oleh ibu. Kenapa harus diisi oleh ibu? Karena ya harapan kita ibunya sudah membaca dan sudah melakukannya sehingga dia menconteng kotak yang ada di sebelah kiri. Nah, ini juga harus kita eh, ingatkan kembali ya ke ibunya. Ini bisa pada saat kunjungan nifas ya, kunjungan nifas juga bisa kita edukasi kembali ibunya untuk bisa mengisi form yang ada di buku KIA terkait cara dan posisi menyusui. Kemudian untuk gizi. Nah, ini untuk porsi makanan minuman ibu menyusui. Kalau bukan hanya ibu menyusui ya, ibu hamil juga ada tadi di lembar sebelumnya ya, bagian depan ya dari buku kayak untuk kebutuhan sehariannya seberapa banyak. Berapa banyak dia membutuhkan karbohidrat, berapa banyak dia butuh protein, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, minyak, lemak, dan juga gula. Ya, itu silakan bisa didiskusikan atau silakan kalau misalnya kita dari KIA mungkin ada yang kurang paham ini terkait porsi, mari kita undang nutrisionisnya untuk bisa lebih menjelaskan lagi kepada kita. Kalau perlu, kalau memang nutrisionisnya ada momen sendiri di kelas ibu hamil, bisa dibantu untuk bisa menjelaskan kepada si ibu hamil dan keluarga ya terkait kebutuhan gizi ini. Kemudian cara memerah dan menyimpan ASI juga dilengkapi di buku KIA. Jadi banyak ibu bekerja ya. Jadi diharapkan walaupun ibunya bekerja tidak menghambat ibu untuk bisa memberikan ASI pada bayinya. Oleh karena itu, edukasi terkait cara memerah dan juga menyimpan ASI itu kita lengkapi yang di buku KIA. Nah, ini yang terakhir juga sangat penting ya, pencatatan dan pelaporan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi buku KIA yang revisi 2024 itu ya teman-teman, bagian depannya itu adalah selain data ya, selain registrasi ibu, konten edukasinya dulu yang ada di depan. Nah, untuk pencatatan ada di bagian belakangan. Jadi memang tidak dibuat selang-seling, tapi per section dibuatkan buku KIA-nya. Harapannya apa? Supaya bisa lebih mudah. Jadi membacanya itu juga lebih teratur gitu sesuai dengan urutannya gitu ya, dari hamil, kemudian hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3, persiapan melahirkan, kemudian melahirkan, nifas, kemudian lengkap dengan eh, tumbuh kembang bayi yang anak yang dilahirkannya. Kemudian ini adalah form catatan kesehatan ibu yang sudah diterima untuk HPHT-nya, kemudian untuk pelayanan ANC-nya ya. Kalau di buku KIA ini seperti yang kita ketahui minimal 6 kali selama masa kehamilan dengan pembagian waktu seperti yang tertulis di sini ya. Untuk trimester 1 itu minimal 1 kali, kemudian trimester 2 minimal 2 kali, dan trimester 3 minimal 3 kali. Dan ini juga kolom-kolom
yang harus diisi dengan data dan juga paraf tenaga kesehatan. Bedanya dengan buku yang lama mungkin hanya membubuhkan paraf saja ya. Nah, dengan revisi ini kita juga mengakomodir masukan-masukan dari teman-teman pemberi layanan bahwa banyak yang ini kan mereka bisa mengisi datanya juga di sini. Jadi tidak hanya paraf, tapi data dan paraf. Mulai dari tanggal pemeriksaan, kemudian data-data yang diperlukan ya, mulai dari berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lain sebagainya ini harus diisikan. Nah, kemudian pelayanan pemeriksaan kehamilan ini juga harus disampaikan kepada ibu bahwa untuk ANC apa saja yang akan dia dapatkan pada saat ANC, ya ini yang 12 ini ya. Nah, dijelaskan bahwa kalau ibunya ANC, ibu akan diukur nih berat badan, tinggi badan, tekanan darah, dan lain sebagainya sampai pemeriksaan USG-nya juga disebutkan pada ibu. Nah, ini untuk evaluasi kesehatan ibu hamil, ini juga diisi oleh tenaga pemberi layanan ya. Memang di buku KIA di sini terus diisi oleh dokter. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa kita ini bekerja bukan individual ya, berarti bukan sendiri-sendiri, tapi kita bekerja secara tim ya teman-teman sekalian. Bukan berarti apa yang ditulis di sini harus diisi oleh dokter tidak, tapi beberapa data-data juga bisa diisikan oleh teman-teman bidan atau teman-teman perawat yang mungkin menerima si ibu pada saat dia masuk ke ruangan, maka datanya ini diisikan dulu. Seperti misalnya tinggi badan dan berat badan. Ya, sepertinya nggak mungkin juga ya dokternya yang mengisi gitu. Sementara ini ibunya di depan ibu bidannya nih ada timbangan, ada alat untuk ukur tinggi badan, ukur lila. Nah, jadi bisa dibantu oleh teman-teman bidan atau teman-teman perawat yang melakukan pemeriksaan awal sebelum si ibu diperiksa oleh dokter, gitu ya. Kemudian form berikutnya pemeriksaan dokter ya di trimester 1, nggak hanya trimester 1, nanti trimester 3 juga ada, trimester 2 dan juga trimester 3. Nah ini untuk USG. Nah ini kalau ini betul sesuai, memang betul ini kalau ini harus diisi oleh teman-teman dokter yang melakukan pelayanan USG gitu ya. Diisikan datanya, eh, biometrinya, sampai kepada eh, kesimpulan ya atau apakah ada kecurigaan temuan abnormal atau tidak gitu ya. Kemudian hasil USG silakan ditempel kalau memang ada di print. Kalaupun tidak ada di print ya nggak apa-apa karena memang regulasi kita tidak mewajibkan hasil USG harus di print ya. Tapi kalau memang ada printernya bisa di print silakan ditempel di buku KIA. Pemeriksaan laboratorium juga demikian, screening kesehatan jiwa termasuk untuk kesimpulan dan rekomendasinya. Nah, ini untuk screening preeklamsia. Nah, ini selain pemantauan kontrol minum tablet tambah darah, formulir screening preeklamsia ini juga sangat sering masih polos ya teman-teman sekalian. Padahal sebetulnya ini sangat penting ya, sangat penting diisikan sedini mungkin sehingga kita bisa menilai, bisa memprediksi bahwa si ibu hamil ini beresiko preeklamsia atau tidak gitu ya. Jadi mohon bantuannya juga teman-teman di Sawalunto, pemberi layanan ANC, mohon pada saat memberikan layanan ANC formulir ini harus terisi dengan lengkap gitu ya, lengkap dengan kesimpulannya apakah harus dirujuk atau tidak. Ini adalah formulir pemeriksaan dokter trimester 3, hampir hampir tidak jauh berbeda dengan hasil pemeriksaan di trimester 1 ya. Ini yang bersama USG, kemudian juga pemeriksaan laboratorium, termasuk juga screening kesehatan jiwa, dan juga dilengkapi juga dengan rencana proses melahirkannya apa dan rencana kontrasepsi. Kemudian ini grafik evaluasi kehamilan. Nah ini juga sebenarnya sepertinya kalau kita butuh waktu khusus mungkin ya untuk karena banyak pertanyaan juga sih dari teman-teman sekalian ya bagaimana cara mengisi grafik ini termasuk ini grafik pemantauan berat badan, peningkatan berat badan. Nah ini juga nih sebenarnya sudah ada keterangannya ya teman-teman sekalian. Nanti pun kalau misalnya waktu kita saat ini nggak cukup, teman-teman bisa mencoba buka YouTube, YouTube untuk rekaman sosialisasi buku KIA yang sudah kita lakukan di bulan Maret ya kalau saya nggak salah ingat bulan Maret tahun 2025 ya silakan dibuka nanti YouTube Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga untuk sosialisasi buku KIA di situ kita sudah dijelaskan ya oleh Dr. Dwi Rani Amelia SPOG terkait bagaimana kita mengisi atau memplotting pada grafik yang ada di buku KIA.
penjelasan grafiknya juga harus diisikan ya oleh tenaga kesehatan, kesimpulannya dan apa yang harus dilakukan jika memang ternyata pada gambaran grafiknya itu tidak sesuai dengan eh, seharusnya gitu ya. Nah, kemudian juga ini formulir untuk menyambut proses melahirkan, ini juga ada eh, form yang harus diisikan oleh ibu dan juga ada yang harus diisikan oleh tenaga kesehatan gitu ya. Nah, ini ringkasan proses melahirkan ya. Ibu bersalin dan ibu nifas melahirkannya di mana dan bagaimana cara melahirkannya. Kemudian kondisi bayi pada saat lahir ya, anak berapa, beratnya berapa, panjang badannya berapa, dan jenis kelaminnya apa, dan bagaimana kondisi bayi saat lahir. Kemudian keterangan lahir, nah ini juga sering menjadi pertanyaan, apakah kalau udah ada surat keterangan lahir dari rumah sakit ini harus diisi? Mohon tetap diisi ya teman-teman sekalian ya, walaupun sudah ada surat keterangan lahir dari Vaskes tempat tempat ibu bersalin, tapi untuk di buku KIA-nya mohon bantuannya untuk bisa mengisi juga ya untuk data-data ini. Nah, ini cap kaki bayi kalau dia pada saat persalinan ya, ini diisi oleh tenaga penolong sih sebenarnya ya, tenaga penolong, tenaga kesehatan yang menolong persalinan. Di selain di apa itu formulir bayi baru lahir juga ada ya cap kaki ya. Ini kita minta bantuannya untuk bisa mengisi cap kaki bayinya di buku KIA-nya kan biasanya kalau ibu datang mau melahirkan ke IGD misalnya atau ke ruang VK itu tentunya diminta juga kan ya buku KIA-nya ya sebagai apa namanya bukti rekam bukan bukti rekam bukti pelayanan AIS yang sudah diberikan dan apakah beresiko atau tidak gitu ya dan pada saat sesudah lahir maka di buku KIA juga harus lengkapi dengan cap kaki bayi yang dilahirkannya begitu. Pengesahan ya boleh diisi oleh vaskes tempat persalinan dan diisikan oleh pejabat yang berwenang di vaskes tersebut ya gitu. Misalnya siapa misalnya saja di VK misalnya ya penolong persalinannya juga mm, penolong persalinan memberikan tantangan di surat keterangan lahir. Nah, untuk pengesahannya ini bisa oleh misalnya kepala ruangannya boleh atau justru mungkin direkturnya mungkin yang memberikan tanda tangan ya silakan kalau emang bisa. Tapi kepala ruangan VK juga bisa mengesahkan data yang sudah diisi di buku KIA tersebut. Nah, ini untuk ringkasan pelayanan nifas juga ada, sudah dilengkapi mulai dari KF1, KF2, KF3, dan KF4, lengkap dengan layanan apa saja yang harus diberikan. Jadi di sini tinggal dicentang, centang, centang apakah sudah diberikan atau belum. Peralatan ibu nifas ini diberikan tanda checklist ya, diberikan tanda checklist sesuai dengan pelayanan yang didapatkan oleh ibu nifas mulai dari KF1 sampai ke KF4. Nah, ini untuk rujukan, jika ada rujukan, mohon diisikan juga di buku KIA-nya gitu ya. Diisikan oleh dokter perujuk, karena apa? Karena memang dokter lah yang memberikan resume gitu ya, resume atau eh, diagnosa atau suspek gitu ya, dokter yang mengisikan form rujukan ini. Nah, ini formulir-formulir yang ada di buku KIA terkait catatan pelayanan, siapa yang harus mengisinya, ya, sebagian besar form pencatatan diisi oleh tenaga kesehatan tentunya ya, dan bukan diisikan oleh ibu. Dan karena apa ini kita sediakan satu form untuk mencatat ya, kalau teman-teman sekalian bisa membedakan dengan buku KIA yang versi sebelumnya, ini form form untuk menulis itu tidak ada ya. Jadi memang kita memang masukkan dari teman-teman IBI ya teman-teman bidan karena memang yang paling banyak memberikan layanan ANC ada teman-teman bidan ya baik itu bidan yang ada di puskesmas maupun praktek bidan mandiri jadi mereka butuh satu tempat untuk menuangkan eh, hasil pemeriksaan yang mereka lakukan gitu jadi kita coba akomodir kita sediakan formulir atau halaman yang bisa diisikan oleh pemberi layanan baik itu dokter, bidan ataupun perawat sehingga dia bisa dapat menuliskan keterangan yang ada yang didapatkan ya Pak dari hasil pemeriksaan ibu hamil tersebut. Oke, kemudian untuk edukasi. Nah, ini ya seperti tadi kita sampaikan
Oh, kalau tadi untuk ibu, ya ini untuk bayi baru lahir ya. Bayi baru lahir itu dengan rentang usia 0 sampai 28 hari ya. Dan ini juga dilengkapi di buku KIA untuk edukasi-edukasi eh, untuk bayi yang baru lahir ya. Apa saja yang akan dialaminya dan apa saja yang harus dilakukan oleh ibu atau keluarga. Kemudian kenapa harus dilakukan. Nah, itu juga dilengkapi. Demikian juga untuk kolom kuning yang ada di bawah ini harus dicentang ya. Dia harus dicentang ibu, ya jadi ibu dan keluarga nih yang memberikan centangnya ketika si bayi itu sudah mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Tanda bahaya juga ini pentingnya diamati oleh ibu dan keluarga, jadi tidak hanya tanda bahaya pada saat hamil, pada saat persalinan maupun nifas, tapi juga tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ini juga masih tentunya sangat penting harus diperhatikan oleh ibu dan juga tenaga kesehatan. Formulir tanda bahaya juga sudah di-update ya teman-teman sekalian sesuai mirip-mirip dengan formulir tanda bahaya ibu. Ya, ini lembar pemantauan harian bayi dari umur 0 sampai 28 hari. Jadi mohon ditekankan pada si ibu bahwa bayi sampai umur 28 hari itu harus tetap dalam pemantauan ya, baik itu pemantauan ibu, pemantauan keluarga maupun pemantauan tenaga kesehatan ya. Nah, ini untuk perawatannya mulai dari perawatan metode kanguru untuk bayi kecil jika diperlukan. Ini juga kita akomodir untuk konten-konten edukasi yang ada di buku KIA ya. Kemudian warna tinja juga penting karena apa? Karena ibunya kadang khawatir ya kalau bayinya itu kok eh, pupnya warnanya hitam. Nah, itu ada menimbulkan kepanikan tersendiri ya oleh si ibu atau keluarga. Nah, dengan adanya buku KIA ini diharapkan ibu juga makin tahu nih, oh kalau pupnya masih hitam itu nggak apa-apa untuk bayi yang baru lahir, artinya semuanya normal. Nah, yang nggak normal itu seperti apa? Nah, ini kita lengkapi dengan warna ya, warna semoga sih ini kita kita bikin kita buat semirip mungkin ya. Kalaupun memang nggak mirip ya, apa boleh buat gitu ya. Tapi kita kita coba membuat warna ini sesuai semirip mungkin gitu ya dengan warna warna tinja yang ketika warna tinja itu normal atau tidak normal. Pencatatan pelaporan juga ini dilengkapi di buku KIA. Kalau tadi untuk ibu, ini adalah untuk bayi usia 0 sampai 28 hari. Sesuai dengan apa tadi kunjungan neonatus ya, kunjungan neonatus. Mulai dari pelayanan kesehatan, pelayanan neonatal esensial gitu ya, dari 0 sampai 6 jam. Dilanjut dengan kunjungan neonatus 1, kunjungan neonatus 2, dan kunjungan neonatus 3. Nah, ya mungkin itu beberapa bukan beberapa slide, banyak slide yang mungkin bisa kami share pada siang hari ini. eh Sebenarnya masih kurang ya teman-teman sekalian karena ini masih bagian ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan atau seperti apa Dokter Salma untuk bagian anaknya, tapi mohon izin saya konfirmasi terlebih dahulu ya. Karena untuk buku kaya bagian anak akan disampaikan oleh Dokter Widya dari tim kerja Balita. Ya, mungkin itu dari kami untuk bagian ibu. Sebelumnya mungkin sementara kami kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih Dokter Salma dan teman-teman sekalian. Terima kasih Dokter Berta. Mungkin sebaiknya kita langsung aja, Dokter, untuk diskusi supaya nanti mana yang sudah tersimpan tadi tidak lupa bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Ya, boleh dok. Jadi sambil menunggu Dokter Widya mungkin ya, mungkin kita bisa berdiskusi dulu terkait bagian ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan sih persilakan. Baiklah, kawan-kawan yang di puskesmas maupun rumah sakit. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan kepada Dokter Berta dari materi yang sudah disampaikan tadi. Karena ini buku KIA-nya baru ya, tidak sama dengan yang sebelumnya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kami silakan. Mohon izin konfirmasi dulu Dokter Salma. Untuk teman-teman di Sawalunto, apakah sudah menggunakan buku KIA versi 2024?
Sudah Bu. Sudah digunakan berarti ya. Sudah, sudah kita bagi ke Puskesmas. Ya, karena ada beberapa tempat itu memang buku KIA yang terbaru sudah dibagi, tapi karena stok buku KIA yang lamanya masih banyak, cukup banyak, jadi menghabiskan dulu stoknya. Nah, ini Dihabiskan yang Sawalunto lama gimana ya. nih? Apakah udah digunakan atau belum nih buku KIA Sudah, yang baru? sudah mulai. Oke. Ya. Adalah Bapak dan Ibu-ibu di Puskesmas atau di RSUD, silakan raise hand ya. Ya, izin mengingatkan kembali ya Dokter Salma dan juga teman-teman. Nanti kalau memang masih ada yang ingin diulang kembali terkait buku KIA, nanti teman-teman bisa mengakses di YouTube sosialisasi buku KIA ya. Di situ juga justru kita sosialisasinya bikinnya 2 hari pada saat itu. Hari pertama tuh bagian ibu, hari kedua bagian anak. Karena memang cukup banyak gitu ya. Harusnya sih cukup banyak yang harus ditanyakan. Jadi memang kita pisahkan. Tapi ini untuk bagian anak, jika kita kemarin koordinasi dengan tim kerja balita, nanti yang akan menyampaikan adalah Dokter Widya. Saya izin kontak Dokter Widya dulu ya, Dokter Salma ya. Sambil menunggu mungkin belum ada pertanyaan Ya, dari teman-teman baik, sekalian. Kalau ada baiklah. pertanyaan mungkin silakan disampaikan. Ayo Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Jarang-jarang ya kesempatan kita langsung dengan narasumber dari Kemenkes. Bu Lira, Yani dari Puskesmas Kampung Teleng boleh tanya Bu Lira. Baik, silakan Bu Yani. Begini Bu, kami biasanya untuk Bu Beta ya, kami tanya Bu Beta. Kami biasanya di Puskesmas Kampung Teleng ya Bu ya, pada trimester pertama, pada kunjungan pertama ibu hamil tuh kami selalu melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu GDS, dan pada trimester ketiga kami lakukan lagi pemeriksaan gula darah sewaktu. Sementara di sini tidak dianjurkan di trimester ke-1 di buku KIA. Apakah ini kami hentikan atau boleh kami lanjutkan pemeriksaan gula darah sewaktunya. Kemudian satu lagi Bu, pada screening DM juga di usia 24 sampai 28 minggu, ya mungkin kami dari pemeriksaan trimester 1 itulah mungkin kami dapat kami screening ya Bu ya. Bisa kami berpikiran untuk melanjutkan kalau seandainya ada kelainan pada ibunya seandainya tinggi gula darah ibunya, apakah nanti di sini di halaman 102 ada juga pemeriksaan screen gula darah puasa ibu hamilnya. Nah, ini apakah ini yang berdasarkan itu atau semua ibu hamil kita laksanakan pemeriksaan gula darah yang puasa? Itu Bu. 2 itu pertanyaan. Makasih Bu. Terima kasih Bu Yani. Mungkin bisa langsung dijawab ya dokter. Pertanyaan Ya, dari Bu baik. Yani dari Puskesmas Kampung Teleng. Ya, baik. Terima kasih Dokter Salma. Ya, terima kasih Bu Yani untuk pertanyaan yang disampaikan. Jadi izin yang pertama adalah pada saat trimester 1 itu screening pemeriksaan gula darah sudah dilakukan begitu ya Bu Yani ya. Terus nanti di trimester 3 apakah dilakukan lagi kah Bu Yani? Iya, Untuk dilakukan lagi Bu. Oke, baik ya, betul. Jadi begini, sebelumnya saya mengklarifikasi sedikit ya Bu Yani. Jadi memang pada saat buku KIA ini kita susun untuk revisinya, memang kita masih menyesuaikan dengan regulasi yang
kita punya saat ini ya. Kalau regulasi yang kita punya saat ini ada Permenkes 21 tahun 2021 dan juga pedoman ANC terpadu. Nah, di situ masih dicantumkan bahwa untuk pemeriksaan GDS itu adalah di K3 ya, berarti trimester 2 gitu ya. Padahal sebenarnya dengan update yang kita lakukan ya, dengan update yang kita lakukan, memang disarankan justru pemeriksaan gula darah itu sebaiknya di trimester 1 memang, tapi karena kita belum punya regulasinya, sehingga di buku KIA kita masih mengikuti regulasi yang berlaku saat ini. Tapi saat ini kita sedang berproses, Bu Yani, juga teman-teman sekalian, kita sedang berproses untuk merevisi pedoman ANC terpadu, dan di situ nanti akan kita tuangkan atau kita suratkan bahwa untuk screening DM ibu itu sebenarnya kita harus punya pembanding di awal gitu ya. Jadi kalau trimester satunya gulanya normal atau tidak, sehingga pada saat trimester 2 atau 3 kita lakukan pemeriksaan lagi, jadi kita punya angka pembandingnya. Oh, ini dia hamil pada saat hamil trimester 2 3 ini kok gulanya jadi melonjak tinggi. Jadi kemungkinan ibunya diabetes gestasional. Jadi lebih lebih kita masih punya nilai pembandingnya seperti itu ya. Tapi kalau kalau ibu tanyakan apakah ini harus dihentikan, saya hanya bisa menjawab kalau memang logistiknya mencukupi, Bu Yani, silakan diteruskan. Jadi boleh dilakukan di trimester 1 pemeriksaan gula darah ini, nggak apa-apa, boleh dilakukan. Jadi bukan berarti tidak boleh, saklek tidak boleh, enggak ya, tapi boleh dilakukan dengan pemeriksaan gula darah sewaktu. Nah, kapan kita lakukan pemeriksaan gula darah puasa? Itu kita lakukan ketika kita melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu itu gula darahnya di atas normal. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan dengan pemeriksaan gula puasa gitu ya pada saat trimester kedua atau ketiga gitu ya, atau ketika ada keluhan, nah itu sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan gula darah puasa. Tapi kalau masih sebatas screening, kalau screening kita itu masih melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu aja gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Bu Yani. Tadi pertanyaan keduanya terkait apa ya, Bu Yani? Maaf, saya lupa. Oh ya, yang itu tadi Bu, Oh yang ya, gula puasa tadi. Ya, ya, berarti kalau seandainya gula darah ibunya tinggi, bisa kita lakukan ya, gula pemeriksaan puasa ya Bu ya. betul, betul. Jadi gula Tapi darah bukan untuk semua dilakukan sesuai ibu hamil indikasi, yang tidak. Iya, tidak untuk semua. Eh, kalau gula darah sewaktu yang itu yang kita lakukan pada semua ibu hamil. Tapi kalau gula darah puasa itu dilakukan sesuai indikasi aja. ya Bu, makasih. Terima kasih, Bu Yani. Terima kasih, Dr. Berta. Selanjutnya, Pak Ibu, silakan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Dr. Salma, mohon izin saya bertanya, untuk screening kesehatan jiwa di Sawalunto, teman-teman Puskesmas, apakah sudah melakukannya atau belum ya? Sudah Bu. Sudah melakukan, instrumen yang gunakan apa, Bu Yani? Oh, Masih BPS